Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang mengkaji tentang syarat-syarat tayamum. Saya bacakan lebih cepat agar menyingkat waktu, ya. Faslun syurutut tayammumi asyaratun ayyakuna biturab wa ayyakuna turabu tahiran wa ala yakuna musta'malan wa ala yuhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa ayyakasidahu wa ayyamsaha wajhahu wa yadaihi bidarbataini wa ayyuzilan najasah awalan wa ayyajtahida fil qiblati wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa an tayammama likulli fardin. Syarat-syarat tayamum itu ada 10. Yang pertama, syaratnya harus memakai debu. Yang kedua, debunya harus suci. Yang ketiga, tidak boleh dengan debu yang sudah pernah digunakan untuk bertayamum. Yang keempat, debunya tidak bercampuran tepung dan yang menyerupainya. Jadi debunya tadi itu tidak bercampuran dengan tepung atau serupa dengan tepung, misalkan bubuknya kopi atau bubuknya gandum dan yang lain-lain, ya, tidak boleh bercampur. Jadi harus murni debunya, yaitu debu asli. Yang kelima yaitu mempunyai maksud memindah debu ke anggota yang ditayamumi. Yang keenam, mengusap muka dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Jadi mengusap muka dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Ketujuh, harus menghilangkan najis dulu. Kalau masih ada najisnya maka harus dihilangkan dulu baru bertayamum. Kemudian yang kedelapan, harus mengetahui dengan sungguh-sungguh arah kiblat sebelum tayamum. Yang kesembilan, tayamum harus dilakukan setelah waktu sholat tiba. Jadi kalau mau melakukan sholat sebelum kita mendengar azan, kita tidak boleh melakukan tayamum. Maksudnya sebelum tiba waktunya, misalkan zuhur, kalau sudah zuhur, waktunya zuhur, boleh kita bertayamum. Kalau sebelumnya zuhur kita bertayamum, kemudian setelah bertayamum, kemudian tiba waktunya zuhur, azan zuhur, tayamumnya tidak sah. Harus tayamumnya tadi setelah waktu sholat tiba. Yang ke-10 yaitu tayamum itu hanya untuk mengerjakan satu fardu. Itu orang yang bertayamum, bersuci dengan debu tadi, bertayamum itu hanya bisa dilakukan untuk mengerjakan satu sholat fardu saja, ya, tidak bisa walaupun dia tidak mengeluarkan hadas kecil, kentut misalkan, kencing atau berak atau yang lain. Ataupun kentut, ya, tidak meninggalkan najis, maka tayamumnya tidak sah dilakukan 2 kali sholat fardu, misalkan sholat zuhur dan asar, walaupun dia tidak melakukan atau berhadaskan kecil, ya. Catatan, tayamum dilakukan sesudah masuk sholat, karena tayamum merupakan toharoh atau bersuci darurat. Sedang darurat tidak terjadi sebelum masuk waktu sholat. Kemudian 1 kali tayamum bisa digunakan 1 kali sholat fardu dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ya, tayamum. Mungkin saya lanjutkan saja. Fardunya tayamum itu saya bacakan dulu, ada 5. Faslun furudul tayamumi khamsatun
Al awalu naklu turabisani an-niyatu as-salisu mashul wajhi ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini al-khamis at-tartib bainal mashataini. Fardu-fardu tayamum itu ada 5. Pertama, yang ke-1 memindahkan debu, 2 niat, ketiga mengusap wajah atau muka, dan keempat mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu tertib di antara kedua usapan tersebut, yaitu yang pertama mengusap wajah terlebih dahulu, baru kedua tangan. Nah, itu saja ya. Nah, untuk niatnya tayamum yaitu nawaitu tayamuma li istibahatis sholah minal hadasil ashari awil akbari fardalillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk diperkenankannya sholat dari hadas kecil atau hadas besar karena Allah Ta'ala. Adapun batas wajah dan muka sama ya. Dalam tayamum sama dengan batas wajah atau muka dalam berwudu, batasannya sama. Jadi untuk tayamum ini bisa menghilangkan hadas kecil, juga bisa menghilangkan hadas besar ya. Kemudian batalnya tayamum saya bacakan langsung. Faslun mubtilatu tayamumi salasatun ma abatalal wudu'a waridatu wa tawahumul ma'i in tayammamal li fiqdihi. Perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. 1, sesuatu yang membatalkan wudu. Apapun yang menyebabkan wudunya batal, maka tayamumnya juga batal. Kemudian yang kedua, murtad, yaitu keluar dari Islam. Orang yang murtad keluar dari Islam, maka tayamumnya tadi batal. Kemudian yang ketiga, menduga adanya air. Kalau tayamumnya karena tidak ada air, misalkan kita ada di tengah perjalanan di padang pasir misalkan ya, kita menduga ada air. Kita setelah melakukan tayamum, kemudian kita menduga-duga, oh di situ kayaknya ada air, di situ kayaknya ada air karena saya lihat itu ada sumur. Nah, menduga-duga seperti itu, maka tayamumnya menjadikan batal ya, karena menduga tadi. Kalaupun kita melihat ada sesuatu yang kiranya ada air, memang sudah yakin, baru kita batal ya. Kalau masih gak ada perkiraan ada air tapi jauh sekali ya, mungkin dari Pasuruan ke Surabaya, tidak apa-apa ya, tidak membatalkan wudhu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.